Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, sambil berzikir dalam hati kita masing-masing setelah selesai sholat, melanjutkan zikrullahnya, mari kita dengarkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ubaidah al-Munaki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani la tatawassatul Qur'ana watluhu haqqa tilawatihi min ana al-laili wa ana an-nahar wa asyauhu fataghannahu wa tadabbaru ma fihi la'allakum tuflihun wa la tu'ajjilu sawabahu fa inna lahu sawaba. Rawahu Baihaqi. Dari Ubaidah al-Mulaiki radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul Quran, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal, dan bacalah dengan sungguh-sungguh pada ketika siang dan malam. Sebarkanlah ia dan bacalah ia dengan suara yang merdu. Renungkanlah isinya agar kamu beruntung, dan janganlah kamu meminta disegerakan upahnya di dunia, karena sesungguhnya ia memiliki ganjaran di akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Hadis tersebut mengandung beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal memiliki dua pengertian. Pertama, menjadikan Al-Quran sebagai bantal itu menyalahi adab. Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis bahwa menjadikan Al-Quran sebagai bantal, menjulurkan kaki ke arahnya, membelakanginya dan menginjaknya adalah perbuatan haram. Kedua, perkataan tersebut bersifat kinayah, yaitu meletakkan Al-Quran di atas bantal seperti yang dilakukan oleh para peziarah kubur, sehingga seperti dilakukan oleh para peziarah kubur sekedar untuk memperoleh berkahnya, sedikit pun tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan menyalahi hak Al-Quran, karena hak Al-Quran adalah untuk dibaca. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran dengan menunaikan adab-adabnya. Inilah hak Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Al-Baqarah ayat 121. Jika kita membaca perintah raja, kita tentu akan membacanya dengan penuh hormat. Jika kita membaca surat seorang kekasih, tentu kita akan membacanya dengan perasaan cinta. Apalagi jika membaca Al-Quran, seharusnya Al-Quran dibaca dengan penuh hormat dan perasaan cinta. Yang ketiga, hendaknya kita menyebarkan Al-Quran melalui ceramah, tulisan, targhib, perbuatan atau dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menyebarkan dan mengembangkan Al-Quran. Tetapi para intelektual malah beranggapan bahwa membacanya saja merupakan perbuatan sia-sia. Padahal mereka mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Al-Quran disebarkan, tetapi kita tidak tabah menghadapi rintangan dalam menyebarkannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis pentingnya kita senantiasa menunaikan hak Al-Quran. Semoga kita bisa menunaikan hak Al-Quran dengan baik, memperlakukan Al-Quran dengan baik sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai Al-Quran hanya ditaruh di lemari, tidak pernah dibaca sama sekali, hanya sebagai sebuah simbol keberkahan. Al-Quran akan menjadikan manfaat dan keberkahan ini apabila dibaca. Kemudian hak yang kedua selain dibaca adalah dipelajari,
dipelajari dengan baik. Yang ketiga adalah diamalkan semua petunjuk dan perintah dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah menyebarkan atau mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran. Ini penting karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang telah Allah tetapkan kepada manusia dengan contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, dan mari kita niatkan sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.